pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Polri siagakan 1.000 personel Brimob Nusantara antisipasi gangguan keamanan di Papua pasca ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua terus kejar kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang. Kepala daerah banyak yang jadi tersangka korupsi, Kapolda minta bupati dan wali kota bekerja sesuai aturan. Kepolisian menyiagakan sebanyak 1.000 personel Brimob Nusantara yang siap dikirim ke Bumi Cendrawasih apabila terjadi peningkatan gangguan keamanan. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, 1.000 personel Mabes Polri tersebut belum terhitung personel Satuan Tugas Damai Kartens yang berjumlah 2 kompi Brimob. 2023 ini kan tahun politik. Tentunya di 9 titik ini menjadi titik kerawanan yang harus kita lakukan pengelolaan keamanan secara ekstra. Dan nanti ada dipersiapkan juga 1.000 lebih oleh Bapak Kapolri. Ini akan kita gunakan apabila eskalasi meningkat. Sehingga kita akan kelola dulu apa yang nanti dukungan awal ini untuk bisa membackup di 9 titik ini, memperkuat Polres penanganan wilayahnya. Ini terlepas daripada Satgas Damai Kartens dan nanti Rasaka yang sudah digulir sejak 1 Januari ini. Ya, 1.000 personil yang disiapkan oleh Bapak Kapolri itu di luar Satgas Damai Kartens yang sudah kita gelar dan Rasaka. Ya, apabila nanti ada meningkat situasi, tentunya itu akan kita minta untuk membantu Polda Papua. Matius berharap pemerintah daerah aktif melakukan pendekatan terhadap pihak yang berpengaruh di masyarakat. Kepolisian daerah Papua saat ini telah memetakan 9 daerah rawan konflik yang menjadi perhatian serius aparat keamanan. Sementara itu, upaya KPK untuk menegakkan hukum di Papua terus mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh adat dan masyarakat di Merauke memberi dukungan kepada KPK atas penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB terkait dugaan kasus gratifikasi. Mereka menilai penangkapan Lukas oleh KPK sudah tepat dan benar serta meminta para pihak menghormati proses hukum yang berlaku. Dengan ini mendukung upaya-upaya KPK dan Polri dalam rangka menegakkan hukum untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Sangat mendukung dengan adanya langkah dari pemerintahan, kepolisian, dan KPK guna memberantas korupsi di tanah Papua sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Mendukung KPK dan Polri dalam menegakkan hukum untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua. Mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, KPK, dan Polri dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di masyarakat, serta mencerdaskan generasi muda Papua guna menggapai masa depan yang cerah. Mendukung KPK dan Polri dalam menegakkan hukum demi kesejahteraan rakyat. Para tokoh ini juga berharap KPK tidak gentar dan mundur dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya untuk memberantas korupsi di tanah Papua. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Kelompok kriminal bersenjata KKB belakangan semakin brutal. Selain meneror warga, dengan melakukan penembakan, KKB juga membakar fasilitas pemerintah seperti sekolah dan kantor. Menurut Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri, teror yang dilakukan KKB terjadi sejak akhir Desember 2021 hingga awal tahun 2023. Pada awal tahun 2023, kelompok ini kembali menembak dan membakar fasilitas pemerintah seperti gedung sekolah dan kantor Disduk Capil di Pegunungan Bintang. Matius mengatakan pihaknya telah mengambil langkah untuk menangani KKB secara serius, tegas, dan terukur. Memang di penghujung
Desember 2022 dan di awal Januari ini kita masih ada juga gangguan dari kelompok kriminal bersenjata, khususnya di Yaukimo ini sekali terjadi, dan ini berulang kali terjadi di Pegunungan Bintang. Tentunya dari pihak kepolisian daerah Papua kita telah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana penanganan secara serius. Tentunya kita akan mengambil langkah penegakan hukum dengan tegas dan terukur. Di Pegunungan Bintang kita telah memperkuat dengan perkuatan dari Satgas Damai Kartens dan dari Satrimo Polda Papua. Saya memerintahkan sebagaimana arahan pimpinan di atas untuk kita melakukan langkah-langkah tegas terukur, dan ini tim setelah sampai di sana kita akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan untuk pengejaran terhadap para pelaku kekerasan bersenjata itu. Matius berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan aksi teror KKB. Ia juga meminta masyarakat agar menolak kehadiran kelompok ini karena mengganggu ketenangan masyarakat serta menghambat pembangunan di tanah Papua. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kapolda Papua mengingatkan para kepala daerah agar bekerja dengan baik untuk membangun wilayah. Irjen Matius Fakiri meminta kepala daerah agar mentaati asas serta ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Ia mengatakan beberapa pimpinan daerah yang telah ditahan KPK menjadi peringatan bagi kepala daerah untuk selalu bekerja dengan jujur dan benar. Kita masing-masing saya berulang kali masing-masing yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan, oleh negara untuk memimpin wilayah kita masing-masing, memimpin institusi kita masing-masing, harus mempunyai hati untuk mengelola taat asas akan ketentuan apa yang diberikan negara untuk membangun wilayah kita masing-masing, jangan disalahgunakan. Apabila disalahgunakan tentunya ada konsekuensi hukumnya kepada siapa saja. Tentunya hukum dia tidak tebang pilih. Dengan proses yang sudah dilakukan terhadap 3 kepala daerah, mulai dari Pak Gubernur, Bupati Mimika, Bupati Mamberamo Tengah, ini memberikan tanda bagi kepala daerah yang lain yang ada di Provinsi Papua khususnya. Dan sekarang sudah ada Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Akan sama halnya. Sehingga saya berharap ini bisa menjadi warning, mengingatkan kita para pejabat, pemimpin yang tadi saya sampaikan, yang diberikan amanah oleh Tuhan dan negara, untuk betul-betul memperhatikan wilayahnya, supaya apa? Kemakmuran, kesejahteraan itu bisa tercapai. Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas NMB ditangkap KPK karena diduga menerima gratifikasi dari seorang pengusaha terkait proyek pembangunan infrastruktur di Papua. Menurut catatan KPK, Lukas NMB merupakan satu dari 22 gubernur dan 148 bupati atau wali kota yang ditangkap karena terseret kasus korupsi dan gratifikasi sejak tahun 2004 hingga 2022. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Merauke saat ini tengah memeriksa seorang warga asal Kampung Sota karena kedapatan membawa bungkusan berisi ganja di dalam tas ransel miliknya. Kasus ini terungkap ketika tersangka mengalami kecelakaan dengan sepeda motor tepatnya di depan Mapolres Merauke. Tersangka saat itu dalam keadaan mabuk bersama rekannya. Polisi yang curiga kemudian memeriksa tas ransel tersangka dan menemukan bungkusan plastik berisi ganja. Tersangka mengaku ganja tersebut dibeli dari seorang warga Papua New Guinea bernama Joseph John Kaize di perbatasan Sota. Yang bersangkutan mabuk akibat menghisap ganja, kemudian yang bersangkutan juga membawa barang bukti ya berupa ganja yang sedang dikemas di dalam bungkusan plastik bening. Ada 5 buah ya jenis ukuran agak besar dan 1 plastik berwarna hitam. Dari tangan tersangka, polisi menyita 5 bungkus plastik ganja, 1 buah ponsel dan sepeda motor. Pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.